Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Najwa itu, sahabat kita Mbak Nana kan mewawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Video pengakuan Mas Gibran yang nggak suka baca buku kembali muncul. Terlebih menjadi akumulasi presiden minor setelah Fufu-Fafa dan komparasinya dengan kualitas dan tingkat literasi para wakil presiden Indonesia terdahulu. Apakah bodoh Pak Prabowo yang kalah berkali-kali tidak memperhitungkan itu? Betul. Dulu Prabowo ketika bergabung kepada Jokowi ada banyak yang menolak dan kemudian meninggalkan Prabowo. Berarti dia bukan pendukung Prabowo. Jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Emang boleh Solo sehebat ini? Pasca COVID 2021 ada satu kota yang ekonominya tumbuh 4%, jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Kota itu adalah Solo. Saya buka video ini dengan pertanyaan yang mungkin beberapa hari terakhir kita pertanyakan di benak kita. Kalau kita yang yakin bahwa sosok Gibran ini punya kualitas, mungkin pertanyaan ini emang gak penting buat kita jawab. Karena kita yakin bahwa prestasi Gibran di Solo sudah bicara banyak. Tapi buat para orang yang ragu, pasti di otak mereka ada pertanyaan, Gibran tuh pantas gak sih jadi wapres? Contoh orang yang meragukan Gibran, kualitasnya itu pantas atau enggak menjadi wapres, salah satunya adalah Roy Suryo. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Kripik, kemeripik, bukan gitu ya. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Ejekan atau hinaan. Iya. Jadi itu memang Fufu-Fafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufu-Fafa itu untuk tahun 2015 itu yang bikin lagu Fufu-Fafa, bukan yang terakhir-terakhir, ya. Tapi bukan itu. Artinya Fufu-Fafa itu ejekan. Dan ini maksud saya agak masuk Bang Karli. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Najwa itu, sahabat kita Mbak Nana kan mewawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ini kan gawat kalau masalah lu kayak gini. Itu loh. Ya tapi seterusnya nanti biar pakar-pakar hukum lah gitu. Saya hanya memberikan aja. Telah teknis saja Bang Karli. Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titik juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karli. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karli tidak hanya di Fufu-Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu. Kripik, kemeripik, bukan gitu ya. Belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Oke, Roy Suryo ini langsung ngejudge ya. Dia menyimpulkan bahwa Fufu-Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka. Itu urusan lain. Tapi kemudian menganggap Gibran ini minat bacanya rendah sehingga dia tidak pantas menjadi wakil presiden. Kalau menurut teman-teman gimana? Pantas nggak Gibran jadi wakil presiden? Yang katanya cuman demen main PS atau baca komik. Yang suka baca komik, kalian merasa diri kalian punya kesempatan yang sama nggak dengan orang-orang yang suka baca filsafat? Atau paling tidak
Pantas nggak sih orang yang suka baca komik jadi wakil presiden atau jadi presiden? Video pengakuan Mas Gibran yang nggak suka baca buku kembali muncul. Terlebih menjadi akumulasi presiden minor setelah Fufufafa dan komparasinya dengan kualitas dan tingkat literasi para wakil presiden Indonesia terdahulu. Saya buka video ini dengan pertanyaan yang mungkin beberapa hari terakhir kita pertanyakan di benak kita. Kalau kita yang yakin bahwa sosok Gibran ini punya kualitas, mungkin pertanyaan ini emang gak penting buat kita jawab. Karena kita yakin bahwa prestasi Gibran di Solo sudah bicara banyak. Tapi buat para orang yang ragu, pasti di otak mereka ada pertanyaan, Gibran tuh pantas gak sih jadi wapres? Contoh orang yang meragukan Gibran, kualitasnya itu pantas atau enggak menjadi wapres, salah satunya adalah Roy Suryo. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Kripik, kemeripik, bukan tit gitu ya. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Ejekan atau hinaan. Iya. Jadi itu memang Fufufafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufufafa itu untuk tahun 2015 itu yang bikin lagu Fufufafa, bukan yang terakhir-terakhir. Ya, tapi bukan itu, artinya Fufufafa itu aja. Dan ini maksud saya agak masuk Bang Karli. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Najwa itu sahabat kita Mbak Nana kan mau wawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ini kan gawat kalau masa lalu kayak gini. Itu loh. Ya tapi seterusnya nanti biar pakar-pakar hukum lah gitu. Saya hanya memberikan aja. Telah teknis saja Bang Karli. Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karli. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karli tidak hanya di Fufufafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu. Keripik, kemeripik, bukan tit gitu ya. Belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Oke, Roy Suryo ini langsung ngejudge ya. Dia menyimpulkan bahwa Fufufafa adalah Gibran Raka Buming Raka. Itu urusan lain. Tapi kemudian menganggap Gibran ini minat bacanya rendah sehingga dia tidak pantas menjadi wakil presiden. Kalau menurut teman-teman gimana? Pantas nggak Gibran jadi wakil presiden? Yang katanya cuman demen main PS atau baca komik. Yang suka baca komik, kalian merasa diri kalian punya kesempatan yang sama nggak dengan orang-orang yang suka baca filsafat? Atau paling tidak, pantas nggak sih orang yang suka baca komik jadi wakil presiden atau jadi presiden? Video pengakuan Mas Gibran yang nggak suka baca buku kembali muncul. Terlebih menjadi akumulasi presiden minor setelah Fufufafa dan komparasinya dengan kualitas dan tingkat literasi para wakil presiden Indonesia terdahulu. Wapres pertama RI Pak Muhammad Hatta dikenal sebagai bapak bangsa yang tak diragukan lagi kualitas literasinya hingga menelurkan fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wapres kedua RI Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah bangsawan yang mengenyam pendidikan berkualitas hingga dipercaya Presiden Soeharto untuk mendampinginya. Wapres ketiga Pak Adam Malik pun demikian, turut serta dalam pergerakan kebangsaan dan tentu dibekali dengan literasi intelektualitas mumpuni pastinya. Wapres keempat Pak Umar Wirahadikusuma memiliki terah bangsawan yang mengenyam pendidikan berkualitas sebelum menjadi legenda Angkatan Bersenjata dan dipercaya menjadi RI 2. Wapres kelima Pak Sudarmono juga adalah keturunan bangsawan yang tak sungkan menimba ilmu menjadi serdadu hingga jadi RI 2.
Wapres ke-6 Pak Tri Sutrisno sama seperti Pak Umar dan Pak Sudarmono adalah tentara berprestasi, bekerja keras mengenyam pendidikan, jadi Panglima ABRI dan mendampingi periode terakhirnya Pak Presiden Soeharto. Wapres ke-7 Pak B.J. Habibie pun tak diragukan lagi kualitas intelektualnya. Wapres ke-8 Bu Megawati Soekarno Putri pun demikian. Kepiawaiannya merintis karir politik tak ada yang meragukan. Wapres ke-9 Pak Hamzahas adalah cendekiawan muslim prominent. Sementara itu Wapres ke-10 dan ke-12 Pak Yusuf Kala ditempa oleh pengalaman dan kaya akan pengetahuan dan literasi. Wapres ke-11 Pak Budiono adalah ekonom kelas wahid RI yang pastinya memiliki kualitas intelektual di atas rata-rata. Wapres ke-13 Pak Ma'ruf Amin adalah tokoh prominent NU yang malang melintang mengenyam pendidikan Islam dan kaya akan literasi religius kebangsaan. Memang era literasi telah berganti dengan penetrasi teknologi, namun kualitas intelektual tetap diharapkan eksis tuh, terlebih di kepemimpinan bangsa sebagai teladan. Gimana menurut kalian? Berikan pendapatnya. Berikan pendapat kalian. Gibran suka ngoleksi mainan, suka main PS, suka baca komik. Apakah ini semuanya menjadikan dia tidak layak menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto? Kalau misalkan orang-orang di luar sana yang tidak memilih Gibran pas pemilu kemarin, pasti jawabannya oh enggak, dia enggak layak, dia tidak layak. Atau orang-orang yang punya rasa benci dengan bapaknya, kemudian anaknya ikut keserang, Gibran ikut keserang. Buktinya sampai sekarang rencana untuk menggulingkan Gibran untuk tidak dilantik menjadi wakil dari Prabowo masih diusahakan. Hingga detik ini. Akan ada banyak sekali pendapat. Bahkan orang-orang bebas untuk menilai Gibran tidak punya kualitas ini dan itu dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah dia pantas untuk menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto? Tapi yang perlu kita tahu sebelum kita menjawab macam-macam, Prabowo sendiri yang memilih Gibran Rakabuming Raka. Jadi kenapa Prabowo justru milih Gibran? Gibran itu muncul dan mencuat karena memiliki potensi untuk dipilih oleh masyarakat. Apakah bodoh Pak Prabowo yang kalah berkali-kali tidak memperhitungkan itu? Betul. Dulu Prabowo ketika bergabung kepada Jokowi ada banyak yang menolak dan kemudian meninggalkan Prabowo. Berarti dia bukan pendukung Prabowo. Betul tidak? Betul. Dia mendukung Prabowo karena membenci Jokowi. Karena dia membenci Jokowi, maka dia pilihannya ke Prabowo. Ketika Prabowo bersentuhan dengan Jokowi, dia tinggalkan karena kebenciannya ada di situ. Sama saja dengan Pak Jokowi. Kita lihat sekarang, pendukung-pendukung Jokowi tiba-tiba meninggalkan Jokowi karena sebenarnya bukan Jokowi yang dia dukung. Yang dia dukung adalah kebenciannya kepada Prabowo. Ada banyak orang yang bertingkah, melakukan sesuatu, memberikan dukungan, kadang-kadang bukan soal suka. Oh saya suka nih program-programnya, oh saya suka karakternya. Kadang-kadang tidak seperti itu. Kadang-kadang motivasinya karena benci. Saya dukung Prabowo karena saya benci Jokowi. Saya benci Jokowi karena saya dukung Prabowo. Atau saya dukung Jokowi karena saya benci Prabowo. Itu semuanya jadi kalang kabut ketika 2019 Jokowi menang Pilpres dan Prabowo justru diajak bergabung bersama Jokowi membangun negeri ini. Para pembenci ini jadi aduh gimana ini? Karena yang mereka benci bergabung. Kalau orang memilih karena suka, mereka akan senang. Wah, ini adalah simbol rekonsiliasi bangsa. Bangsa kita bersatu, kan begitu. Bahwa ada kedewasaan politik, orang yang selesai kontestasi tidak harus bermusuhan terus menerus. Mereka akan memikirkan bangsa ini lebih punya kepentingan untuk diurusin bareng-bareng daripada bertengkar terus soal pilihan politik, kan begitu. Itu mungkin yang akan jadi pilihan atau apa yang akan dipikirkan oleh Prabowo, bahwa Gibran itu bukan soal pilihan dia itu punya kualitas yang dibanding-bandingkan dengan wakil presiden sebelumnya, tapi Prabowo punya hitung-hitungannya sendiri. Pun juga
sebenarnya PDIP itu juga menginginkan Gibran. Jangan salah. Ini buktinya. Bener nggak gosipnya bahwa kalau bisa PDI dapat Gibran, PDI juga mau Gibran? Memang udah ngomong. Kan itu pernyataannya di ujung kan. Jadi artinya Gibran pun sebenarnya kalau nggak di Pak Prabowo di Ganjar. Bukan. Karena direbutkan. Karena dia di Pak Prabowo, yang sebelahnya marah gitu loh. Iya. Padahal dia juga pengen gitu kan. Iya, karena sempat disebutkan kan. Iya, cuman Gibran kan cuma satu. Kan nggak mungkin juga PDI dengan PDI. Ini kan Gibran PDI. Itu kan lucunya kan. Maksud saya kan PDI pernah mengatakan, benar nggak sih? Mengatakan bahwa kalau misalnya salah satu contoh wakil presidennya Gibran gitu untuk PDI. Iya, pernah. Tapi karena nggak dapat, jadi masalah besar. Bukan nggak dapat, bagi mereka kan masalah. Masa PDIP dengan PDIP? Kalau dengan Pak Prabowo kan sempurna. Makanya Gibran kan nggak mau keluar dari PDIP tadinya kan. Karena kalau Prabowo dengan PDIP, akhirnya Ganjar misalnya mundur, udah Mas Gibran aja mewakili PDIP. Emang sekarang udah keluar? Sempurna. Siapa? Gibran. Nggak mau keluar. Sampai sekarang dia nggak mau Belum keluar. kan? Enggak. Nggak mau keluar kan? Belum keluar kan? Iya. Boleh begitu. Dia harusnya PDIP. Nggak ada aturannya. Itu yang saya bilang. Kalau mau dibikin aturannya, Pak Mahfud yang tanggung jawab dari awal. Nah, karena nggak ada aturannya makanya Nggak bisa. ada aturan makanya bisa. Gitu loh. Oke. Iya kan? Ini yang saya bilang jebakan sistem. Gitu loh. Nah, kenapa Gibrannya diperebutkan? Nggak diperebutkan sih sebenarnya. Ada yang pura-pura. Ya kan? Karena tetap ingin merasa bahwa apapun Gibran ini karena anak biologinya Pak Jokowi, pasti akan menyebabkan Pak Jokowi terasa dekat dengan mereka. Ya, itu natural. Kan itu harusnya diomongin kan. Pak Jokowi misalnya nih, ini sebenarnya Mas Gibran nih mau dimajukan atau tidak gitu. Kalau mau dimajukan dengan PDIP aja, kan nggak mungkin ada omongan itu juga. Masa Ganjar PDIP, Gibran PDIP, nanti diisolir oleh partai lain, pasti kalah lah. Gitu. Jadi menurut Fahri Hamzah, sebenarnya PDIP juga menginginkan Gibran. Ini pertanyaan untuk Pak Roy Suryo sih. Bagaimana orang yang Anda sebut tidak berkualitas, cuman baca komik dan punya mainan Lego atau mungkin action figure, itu diberebutkan oleh partai besar untuk dijadikan wakil presiden. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan saya yang milih Gibran. Pak Roy Suryo punya penjelasan nggak? Apakah orang yang Pak Roy Suryo sebut tidak punya kualitas ini kemudian diperebutkan, dipilih langsung oleh Prabowo? Pasti ada alasannya, nggak mungkin nggak, ya kan? Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, menyebutkan Gibran masuk ke dalam radar pantauan dan pertimbangan dari PDIP untuk dimajukan di Pilpres kemarin. Sebenarnya sebelum kisruh macam-macam terjadi, akhirnya Gibran dan Prabowo yang bikin satu paket yang kemudian terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kan begitu. Pak Roy Suryo, gimana nih? Pak Prabowo pengen Gibran, PDIP juga pengen Gibran, bahkan ini divalidasi langsung oleh Puan Maharani. Apakah orang yang Anda sebut sebagai orang yang tidak punya kualitas ini sebenarnya Anda yang tidak tahu kualitasnya, Pak? Emang boleh Solo sehebat ini? Pasca COVID 2021 ada satu kota yang ekonominya tumbuh 4%, jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Kota itu adalah Solo. Ini adalah prestasi Anda, Kota Surakarta. Prestasi Solo ngegas terus. 2023 Solo dapat predikat kota layak anak ke-6. Pintarnya Mas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tuh semua diajak kolaborasi. Bahkan anak bukan lagi sekedar objek tapi juga subjek. Gak berhenti di situ, Pemkot Solo juga dapat predikat wajar tanpa pengecualian. Itu artinya uang negara dikelola dengan transparan dan akuntabel 6 kali berturut-turut. Masih kurang, baru-baru ini Solo jadi kota paling layak huni di Indonesia, nomor 1. Peringkat Solo sebagai kota toleran juga naik dari ke-9 menjadi ke-4.
Solo juga punya wisata keren, kuliner enak murah, transportasi nyaman, fasilitas lengkap, semuanya deh. Jadi emang boleh prestasi Solo sehebat ini. Pak Roy Suryo, sudah tahu ini belum Pak Roy Suryo? Sepertinya belum ya. Pak Roy Suryo yang sudah menghina Gibran karena cuman anak muda yang suka baca komik, itu nggak punya kualitas untuk jadi wakil presiden kita. Pak, Solo di bawah tangan Gibran Raka Buming Raka jadi seperti ini nih Pak. Pak Roy Suryo udah tahu belum yang ini? Di tahun 2022 kemarin kita termasuk kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Ekonomi di angka 6,25. Oh wow. Tahun 2022. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Nggak ada yang beritain. Soalnya tiap hari beritanya cawapres terusnya yang kayak gini nggak pernah luar biasa ya. Kita juga baru aja dapat predikat kota ternyaman nomor 1. Oh wow. Nggak ada yang peduli juga. Kita peduli Mas. Karena tiap hari bahasnya ini. Kita peduli Mas. Makanya kita tanyain Mas. Kita juga waktu saya pertama naik tahun pertama kita masuk kota toleran nomor 9, sekarang nomor 4. Sebelumnya belum pernah. Solo kan image-nya ya kayak gitu lah, Mas. Tahu kan? Nah, itu. Makanya ya mohonlah teman-teman. Tapi banyak dong program yang sudah di Mas Gibran jalankan ya. Oh, ada pasti. masjid, Zayat ya kami lihat, ada revitalisasi Mangkunegaran ya Mas ya. Jadi lebih cakep sekarang. Kemudian mungkin Mas Gibran bisa cerita. Ada Solo Safari, lalu Sabtu besok kita peresmian Lokananta juga. Banyak sekali tempat-tempat baru yang ada di Solo. Dan sekarang kalau kita lihat jumlah kunjungan wisatawan, kita sudah melebihi Semarang, sudah melebihi Jogja juga waktu Lebaran kemarin. Dan ini dengan semakin banyaknya destinasi baru, saya yakin makin ramai Solo. Pak Roy Suryo, Solo jadi bagus nih Pak di tangan Gibran Raka Buming Raka. Anak muda yang Bapak sebut tidak punya kualitas karena cuma bisa main PS dan juga baca komik. Anak muda yang membaca komik tidak Anda anggap sebagai membaca literasi karena komik cuman bacaan nggak penting. Ketika dia punya kesempatan untuk memimpin Solo, Solo jadi bagus nih Pak. Ekonominya bahkan pasca COVID, saya ulangi, ekonominya bahkan situasinya pasca COVID itu tumbuh 6% Pak, 6 sekian persen. Pak Roy Suryo, coba mention Pak Roy Suryo. Kita pengen tahu nih. Ini apakah Pak Roy Suryo baru tahu prestasi-prestasi Gibran yang macam ini? Jangan-jangan baru tahu ya. Atau mungkin belum tahu gitu. Makanya nganggap komik itu jadi satu-satunya ukuran bahwa Gibran itu tidak layak jadi wakil presidennya Prabowo. Jangan-jangan Pak Roy Suryo cuma tahu Gibran itu punya hobi main PS. Makanya bilang Gibran tidak layak menjadi wakil presidennya Prabowo. Jangan-jangan Pak Roy Suryo cuman ngelihat Gibran anak ingusan. Jadi bilang Gibran gak punya kualitas untuk jadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Mungkin Pak Roy Suryo perlu nonton video yang satu ini. Jadi buat yang tahu akunnya Pak Roy Suryo atau punya WhatsApp pribadinya, tolong di-share video ini ya. Biar Pak Roy Suryo tahu bahwa Gibran Raka Buming Raka punya kualitas untuk menjadi pemimpin. Punya rapor, cek Kota Solo. Oke?